Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk UAS Perekonomian Indonesia dengan tema dampak kondisi politik terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Presentasi ini saya lakukan pada bulan Agustus 2023 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester perekonomian Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Octavian Cahya Dwiardin SMMM. Politik adalah aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian kekuasaan atau pendapatan untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pembangunan ekonomi sangatlah krusial mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau daerah tadi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik serta keamanan di suatu negara atau wilayah. Sebenarnya, setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut memilih kelancaran berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila situasi politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham naik. Begitu juga kebalikannya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi dengan batas-batas eksklusif menjadi contoh IMF atau Bank Global, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan politik internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkaitan erat dengan politik. Dalam kebijakan-kebijakan politik yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia, ada beberapa kebijakan. Di antaranya adalah kebijakan fiskal, lalu ada kebijakan moneter, serta ada kebijakan regulasi dan investasi. Untuk kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu kebijakan politik ekonomi yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk anggaran belanja pemerintah, pajak, subsidi, dan pengeluaran infrastruktur. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang cermat dan efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur misalnya dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu yang kedua, pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Subsidi energi misalnya dapat mengurangi biaya beban hidup bagi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat mendorong konsumsi domestik dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait seperti sektor transportasi serta sektor perdagangan. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, cadangan bank sentral, dan kebijakan pengendalian ekonomi yang sehat. Salah satu instrumen kebijakan moneter yang penting adalah suku bunga. Bank sentral seperti Bank Indonesia dapat menaikkan atau menyesuaikan suku bunga yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi di negara tersebut. Ketika suku bunga rendah, pinjaman menjadi lebih murah dan mendorong konsumsi dan investasi yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi lain, suku bunga yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan menghambat investasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bank sentral juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Kebijakan moneter yang tepat dapat membantu mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas nilai tukar, yang merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan Indonesia. Namun, kebijakan moneter juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Misalnya, kebijakan pengetatan moneter yang terlalu ketat dapat mengurangi likuiditas di pasar keuangan, yang dapat mempengaruhi ketersediaan kredit dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang seimbang yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kondisi pasar saat ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil serta berkelanjutan. Lalu yang ketiga, untuk kebijakan politik yang mempengaruhi dampak ekonomi adalah kebijakan regulasi dan kebijakan investasi. Selain kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kebijakan regulasi dan kebijakan investasi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan regulasi yang transparan, adil, dan dapat diprediksi menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, kebijakan investasi yang menguntungkan dan kondusif juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kemudahan berusaha, serta insentif pajak, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta infrastruktur yang baik adalah faktor-faktor yang dapat menarik investor dan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia. Dampak kebijakan politik tersebut dalam konteks Indonesia, dampak kebijakan politik ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat sangat signifikan. Kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan belanja pemerintah pada sektor kunci, dan subsidi yang tepat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, konsumsi, serta sektor-sektor terkait. Selain itu, kebijakan fiskal yang seimbang dan kebijakan moneter yang bijaksana dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebijakan regulasi yang transparan dan kebijakan investasi yang menguntungkan juga dapat menarik investor dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Namun penting untuk mencatat bahwa implementasi kebijakan politik ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada analisis yang teliti. Kebijakan yang tidak tepat atau tidak terarah dapat menghasilkan dampak negatif seperti defisit anggaran yang tinggi, inflasi yang tidak terkendali, atau ketidakpastian ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa kebijakan politik ekonomi tidak bekerja sendiri, mereka saling terkait dan saling memengaruhi. Kebijakan fiskal yang baik harus didukung oleh kebijakan moneter yang tepat dan kebijakan regulasi yang kondusif. Kebijakan politik ekonomi yang terintegrasi dan koheren dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari data-data di atas, kita dapat menyimpulkan dampak kebijakan politik ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan merupakan faktor yang penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diingat bahwa implementasi kebijakan politik ekonomi harus hati-hati didasarkan pada analisis yang teliti dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Dengan kebijakan politik ekonomi yang tepat dan terintegrasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.